Ya, dia pakai kupluk, perform pakai kacamata hitam, kupluk. Itu jadi lifestyle yang ditiru oleh banyak anak-anak muda pada zaman itu. Sandi sama Fitrah gak siap populer. Ya, royaltinya jatuhnya ke saya. Ketemunya jam anak-anak Jamrock ya, bakalnya Jamrut lah. Ya mungkin banyak netizen yang sudah tahu lah, Jamrut itu asalnya dari Jamrock yang sudah pernah ikut festival rock saya yang pertama tahun 84, yang waktu itu drummernya mendapatkan the best drummer ya, Budi Aryono waktu itu drummernya. Tapi saya sendiri belum pernah ketemu personil Jamrut pada saat itu karena saya kan sibuk ya, jadi nggak sempet lah ketemu face to face atau apa. Dan ketemu personil secara face to face pun itu sebentar ya, pada tahun 91 atau 92 lah, sewaktu Radio YG itu Bandung bikin acara konser musik di Karangsetra yang undang power metal waktu itu. Dan waktu itu saya yang mendampingi power metal sebagai bintang utama konser Radio YG itu, yang termasuk sukses lah. Dan power metal waktu itu apa ya, lagi top-topnya lah gitu. Dan Jamrock kayaknya menjadi salah satu pengisi acara sebagai pembuka mungkin ya, kalau nggak salah waktu itu. Dan saya ketemu mereka itu kalau nggak ini di backstage waktu saya mau pulang sama anak power metal. Saya disamperin oleh Ajis, Riki, Krisyanto, nggak tahu, saya lupa drummernya siapa waktu itu, saya nggak terlalu perhatian. Yang saya hafal waktu itu Riki sama Ajis. Ya setelah itu pulang udah nggak pernah ketemu lagi lah. Dan mungkin mereka Jamrock waktu itu sudah rekaman atau merilis single di perusahaan rekaman lain juga ada kayaknya, saya lihat ya. Di beberapa label itu singlenya Jamrock juga sudah sempat dirilis. Bahkan pada tahun 1995 itu kayaknya contoh-contoh sampel rekaman mereka album itu udah dibagikan lah ke hampir semua produser rekaman di Jakarta. Cuma mungkin waktu itu dari produser rekaman di Jakarta sepertinya kurang respon, tidak diresponsif gitu, karena mungkin ya produser Jakarta tahu sendirilah, seleranya kan masih pop, dangdut gitulah, nggak ada yang spesifik rock gitu kan. Mereka jual lagu rock yang suaranya berat-berat gitu ya, berat serak gitu kan, mereka takut gitu kan. Nah yang memberikan demo rekaman itu sama saya waktu itu kalau nggak salah orang Radio YG ya, yang namanya si siapa itu, Heri Nurhari atau yang dikenal panggilannya B Plano. Nah itu yang menyerahkan kaset demonya ke saya.
mungkin lewat kantor dulu kalau nggak salah, atau lewat saudara saya, atau langsung ke saya agak lupa inget ya, atau mungkin nemuin saya waktu itu di tempat kos saya di Cideng kalau nggak salah, saya ingat nemuin saya ngasih demo itu untuk saya dengerin gitu kan. Setelah selang beberapa lama mereka telepon lagi saya menanyakan hasilnya, ya udah janjiin ketemu gitu kan. Nah, dari situ saya tanya-tanya, ngobrol-ngobrol lah, gimana itu rekaman ini, istilahnya apa, punya siapa. Ternyata mereka sudah ada investornya, dalam arti ternyata selama mereka bikin album, rekaman proyek itu, biaya studio dan lain-lain itu ada bosnya lah, ada yang membiayai Jamrock gitu, ada investornya. Ya setelah, sebelum saya ACC, saya tanya dulu, kira-kira kalau saya ganti namanya gimana kan gitu. Terus saya kan nggak mau pakai nama Jamrock, saya mau pakai nama yang saya buat sendirilah gitu. Saya ganti namanya, dan saya kan nggak mau ada orang yang merasa berjasa nanti di belakang hari. Wah, tapi ini Jamrock sudah ada investornya. Ya nggak tahu, kalau kamu mau ikut saya, ya kamu mesti beresin biaya ininya, kamu bayar, kamu kembalikan sama investornya, supaya saya bisa ambil. Kalau enggak, saya nggak mau gitu. Nah, rupanya mereka berunding sendiri sama pemain, sama investornya. Mungkin akhirnya investor yang membiayai itu juga maulah uangnya dikembalikan, sehingga anak-anak Jamrud langsung dibawa kendali saya. Jadi gitu ceritanya. Tapi itu pun masih dengan catatan sound rekamannya saya kurang suka gitu loh. Jadi harus rekaman ulang, dan ada minta tambahan lagu lagi. Akhirnya kita rekaman di Triple M waktu itu, ganti rekaman, soundnya, sound drumnya diganti ya, terus nambah lagu lagi. Akhirnya waktu itu Aji saya kasih tahu, akhirnya dapatlah lagu Ayam gitu. Nah, Ayam itu yang jadi ide saya membuat cover, karena waktu itu saya kan bingung, kalau nekat dibikin judul kan dia tidak bisa diilustrasikan oleh gambar, jadi nanti foto. Nah, saya pinginnya yang album pertama ini nggak foto dulu, tapi cari tematik yang bisa digambarkan oleh, yang bisa digambarkan oleh karikatur atau gambar lah istilahnya. Ya, Ayam itu akhirnya saya suruh grafis desain saya untuk, udah coba bikin gambar covernya Ayam duel tarung, supaya cocok pas dengan judul albumnya, dan ada lagunya di situ kan. Akhirnya saya beli masternya, saya kontrak 3 album. Dan waktu itu juga karena mereka sudah sepakat bahwa band yang ikut saya ini dari awal, karena nama ini saya ganti, jadi yang punya hak nama ini saya, mereka udah saya kasih tahu ya. Dan supaya sukses, saya akan punya planning
juga akan bikin mereka tour, juga akan memanage mereka, mengatur strategi bagaimana membesarkan band ini dan penjualan albumnya bisa sukses, kan gitu. Jadi memang kalau bicara Jamrud kayaknya lebar gitu ya, karena di kontrak pertama itu saya juga nggak hanya mengontrak mereka sebagai produser rekaman. Kalau sebagai produser rekaman kan saya hanya kontrak rekaman aja. Dari start pertama sebelum album itu dirilis saya juga kontrak tour. Kalau nggak salah waktu itu masih murah karena kan mereka masih baru ya. Jadi kalau nggak salah waktu itu saya kontrak 50 kali show dengan harga masih berapa itu? 25 juta kalau nggak salah. Kalau rekamannya 25 juta per album. Tapi saya kontraknya sebelum band itu belum apa-apa, belum rekaman juga belum jadi, udah tak kontrak gitu. Waktu itu tahun 95 akhir merilis album Nekat. Dibuatkan 2 klip, yaitu Nekat dan Ayam. Di album itu karena ada tambahan lagu Ayam, jadi ada lagu lebih 2 yang akhirnya saya rilis di single ya, Torrent sama Waktuku Kecil. Jadi akhirnya lagu itu saya taruh di Seleksi. Kalau nggak salah apa itu, yang satu kumpulan, pokoknya lagu kumpulan bersama band-band rock ternama lainnya. Yang Waktuku Kecil juga bikin seleksi, dijadikan gajuan juga, tapi nggak dibuatin video klip lah waktu itu ya. Soundnya juga masih yang lama, belum mastering. Hanya Jamrud ini memang termasuk band yang istilahnya apa ya, konsentrit ya. Anak-anaknya, musisinya punya semangat, spirit, dan kayaknya Ajis dan kawan-kawan ini konsentrasi banget di Jamrud, sehingga mungkin di otaknya itu waktu itu mungkin berkarya ya, bikin lagu terus banyak-banyaknya, karena mereka juga saya kejar target setiap album setiap tahun 1 album, sehingga dia harus cari materi baru. Begitu selesai rilis, mereka saya ajak beberapa konser untuk promosi, untuk mengenalkan mereka di publik. Dan memang nggak bisa dipungkiri, band ini memang beruntung lah nasibnya ya. Artinya sambutan Jamrud ini, respon pertamanya justru di kota kelahirannya. Nah inilah enaknya kalau punya band yang sudah punya basic ya, di kotanya sendiri itu sudah ternama, sudah punya nama, apalagi mereka disupport oleh radio JMR ya untuk mengenalkan lagu-lagunya. Jadi mungkin anak penggemar rock di Bandung sudah akrab lah dengan lagu Jamrud yang sebelumnya jam rock ya. Sehingga respon pertama penjualan album Nekat itu ada di Bandung. Jadi Jamrud ini di album perdananya sendiri sudah langsung bagus, penjualannya sudah mampu menembus 150.000
itu sebuah stat yang sangat bagus ya untuk ukuran band pendatang baru, dan mereka juga sudah mulai apa ya, membuat satu trademark atau lifestyle gaya penampilan yang menjamur pada saat itu, yang jadi tren gitu ya, jadi tren penampilan sehari-hari masyarakat gitu. Karena waktu itu kan di Nekat ayam dia gundul kan pakai gambar, terus dilanjutkan ke Putri segala ya, dia pakai kupluk, perform pakai kacamata hitam, kupluk. Itu jadi lifestyle yang ditiru oleh banyak anak-anak muda pada zaman itu. Jadi Jamrud terkenal bukan hanya di musiknya ya, di lagunya yang istilahnya dulu dikenal sebagai apa itu, hit metal atau apa itu ya, hardcore gitu kan, tapi juga mewabah dalam penampilannya, ditiru oleh anak-anak muda pada era itu. Nah, itu pengaruh Jamrud itu di era itu begitu luar biasa, dan itu menyambung ke album Putri juga begitu. Jamrud pada era tahun 95-96 itu sampai 97 itu benar-benar membuat perubahan gitu ya di dunia musik, karena dianggap musik yang baru dengan karakter dan style yang baru, dengan suara yang full power, berat ya, juga agak nge-rap gitu kan. Musik nyanyinya juga Krisyanto itu membawakan lagu-lagunya juga bagus ya, dianggap satu punya karakter kuat, sehingga mampu menciptakan trendsetter di dunia musik waktu itu. Jadi album Putri itu mereka langsung melejit, mengalami 2 kali peningkatan daripada album Nekat. Nah, tiap bulan saya budgetin untuk mempromosikan video klipnya terus, sehingga begitu klip Ayam turun, Nekat dan Ayam turun, sudah langsung masuk ke Putri, dan habis Putri dia nanjak lagi, kita masuk Slow, Maaf. Di manajemen sendiri karena punya ikatan kontrak tour juga 50 kali, akhirnya kontrak itu sendiri di manajemen nggak jalan, karena baru jalan saya promosikan 2-3 kali penampilan di beberapa kota, sudah banyak EO atau panitia-panitia penyelenggara itu udah berani bayar Jamrud itu 5 juta 7 juta gitu kan, paling murah 5 juta sudah berani bayar. Padahal waktu itu kan anak-anak saya kontrak cuma 500.000 kalau nggak salah ya, net ya, transport apa saya bayarin, memang makan kalau nginep hotel dulu, malah masih nginep rumah saya kalau di Surabaya waktu zaman masih promosi lah gitu. Sehingga kontrak yang seharusnya 500.000 itu ya nggak jalan. Kalau jalan ya kaya manajemen yang kontrak. Kontraknya 500.000 dibayar orang 5 juta, saya potong 20% kan untungnya banyak ya kan. Kalau saya ambil semua, saya bayarkan cuma 500.000, masa saya makan 4,5 juta, kan tidak mungkin. Jadi saya akhirnya kontrak itu saya anggap nggak ada ya, karena sudah langsung orang berani bayar 5 juta gitu. Selama menuntut karir ya, saya pikir seseorang itu harus komitmen, harus punya jiwa yang bersyukur, berjuang terus, nggak puas dengan hasil yang saat itu. Jadi dia
terus cita-citanya harus yang baik, yang mulia, gitu kan, sehingga jalannya mulus, nggak ada ruwet-ruwet gitulah. Ya ruwetnya itu terjadi setelah album Terima Kasih. Nah itu memang karena itu juga ada beberapa pemain kan nggak siap itu. Mungkin 1, 2 pemain, 3 pemain waktu itu dia bagus, tapi yang 2 yang muda-muda nggak siap. Nah itu kan Sandi sama Fitrah nggak siap populer. Ya saya harus cari pola lagi, harus cari ini lagi. Padahal yang 2 ini kan masih muda, Sandi sama Fitrah, itu kan. Nah, mereka ini yang saya harapkan menjembatani generasi, karena Ricky sama Ajis kan umurnya selisihnya jauh sama Sandi sama Fitrah. Ya tapi ya gitulah, akhirnya mereka berdua kan nggak bisa megang amanah yang diberikan, kesuksesan yang diberikan oleh Tuhan, sehingga mereka lupa diri, terpengaruh oleh lingkungan pergaulannya yang saya anggap sesat gitu kan, sehingga mengganggu perjalanan karir Jamrud pada saat itu. Sehingga secara karir rekaman saya anggap Jamrud ini satu-satunya band yang perjalanan karirnya, stepnya itu betul-betul nggak pernah dimiliki oleh band lain. Karena dari album 1 ke 2 itu, kedua, ketiga, keempat itu nanjak ini, serat, 2 kali lipat. Baru setelah itu turun. Nah kalau turun itu ya alamiah lah. Nah setelah album Putri itu dirilis dan mendapatkan beberapa hit yang abadi sampai sekarang, mereka kan langsung rekaman album Terima Kasih itu waktu itu. Waktu album Terima Kasih ini memang terjadi sesuatu yang nggak tahu gimana, timbul rasa tidak percaya diri lah dari anak-anak Jamrud itu, Lesyanto dan lain-lain itu nggak percaya diri gitu. Karena apa, waktu album Putri kan sukses, mereka kan saya kasih istilahnya apa, tak mintakan bonus lah, logis dapat bonus karena albumnya kan penjualannya hampir 300, mereka tak mintain bonus. Dan mereka kan sempet tur waktu album Putri, kan mereka tur di Jawa Barat, di mana-mana. Itu sama Rif, sama Pas. Waktu itu kan Rif sama Pas lagi mau rilis album. Rupanya mereka dengar itu barengan sama Jamrud mau rilis album Terima Kasih. Sehingga nggak tahu gimana Risyanto Ajis mengajukan sama saya itu, Mas lo gak usah royalti gitu. Memang di kontraknya kan flat. Ini kan saya karena album 1, 2 kesukses, saya kasih bonus. Album ketiganya mereka mau tak kasih royalti. Per kaset itu tak kasih 500 perak waktu itu. Kan kaset waktu itu harganya masih 7.000 asal. Nah, terjadi suatu penawaran dari mereka, Mas, bisa nggak diambil dulu? Artinya nggak usah royalti, Mas aja yang beli. Hah? Yang benar loh, kamu takut? Iya nih, kayaknya bareng sama
Rif sama Pas juga rilis. Kamu takut? Aku bilang gitu kan. Loh, kok kenapa? Ngapain kamu takut? Aku bilang gitu. Ya Mas, lo tambahin aja 50 juta dah. Saya pikir kan 500 kan cuma 100.000 kan. Kan gampang itu sebetulnya. Dengan materi yang jauh lebih bagus kan. Karena terjadi satu peningkatan kualitas secara rekaman, soundnya juga. Dan di sound terima kasih itu saya menemukan suatu format mixing yang baru gitu di dunia rekaman. Sehingga waktu itu ya udah deh, kalau kamu takut saya beli deh, aku pribadi yang beli royaltinya. Ya hitung-hitung saya beli label atau walaupun itu kontrakan saya pribadi, tapi ya udahlah, kamu minta berapa, 50 tak beli 50 juta. Tapi saya pribadi saya beli kan, tapi terus saya titipkan ke Logis kan. Nah itu saya buatkan spot 1 menit tapi langsung 4 lagu. Jadi itu salah satu strategi saya juga untuk mengekspos salesnya untuk menghadapi persaingan. Saya sudah mikir kalau produser lain paling 1 lagu dan lagunya ya rock yang seperti itu. Saya pikir tak mungkin bisa menang dengan Jamrud, karena Jamrud kan punya 4 video dengan lagu yang berbeda karakternya. Jadi saya yakin akan menerima 4 penggemar musik. Jadi saya akan dapat yang senang ska, dia akan milih Otak Kotor, yang senang slow rock dia akan milih Terima Kasih, yang senang kenceng dia suka Berakit-Rakit, yang senang metal yang liriknya lucu-lucu ada Dr. Suster, ya kan baru pertama kali itu ada lagu yang dikejar anjing apa gitu kan. Jadi itu sebuah terobosan cerita lagu yang menurut saya aneh, kejadian sehari-hari, dan memang lucu, menghibur gitu loh. Jadi kenapa saya yakin itu album pasti booming. Dan memang benar, jadi terjadi lonjakan 2 kali lipat dari penjualan sebelumnya dari album Putri. Sehingga ya royaltinya jatuhnya ke saya. Karena saya yang beli 100.000 kan. Tapi ya enggak lah, karena saya juga manajemen, jadi saya kan nggak mungkin saya ambil uangnya. Akhirnya ya saya bagi 2 lah dapatnya sama mereka. Jadi ya 50-50 lah, ayo fair, kita 50-50 gitu kan. Jadi supaya ya mereka juga menikmati kesuksesan gitu loh. Kalau saya ambil, karena saya beli 100.000 terus saya ambil kan, wah untung banyak saya kan, ya mana tega saya kan. Ya itu ceritanya. Sehingga kenapa kalau dengan Jamrud ini saya kerja juga menikmati gitu, menjalani prosesnya. Dan mereka nggak banyak ayo gitu, bikin saya pusing atau apa gitu, enggak. Jadi mereka benar-benar musisi yang tanggung jawab ya. Tapi yang bikin saya juga waktu itu sempat kecewa ya, karena dengar Sandi sakit, Fitra sakit ya, terus Sandi, tapi nggak dikasih tahu saya gitu. Padahal waktu itu kan banyak job tour ya, mereka menutupi lah. Itu sempat begitu tahun berapa itu, setelah lewat 2 tahun kemudian saya baru dengar ada kejadian dia meninggalkan konser atau apa.
itu Pak Edi Tulungagung, Pak Edi Salatiga itu kan yang bikin konser tuh di Jawa Tengah. Rupanya dia menutupi, nggak mau lapor ke saya, nggak tahu siapa yang ngasih tahu supaya nggak lapor. Jadi saya nggak tahu ada kejadian seperti itu. Jadi tahunya setelah berapa tahun kemudian, pas saya ada konser di Jawa Tengah, dia datang, baru cerita, tapi orangnya sudah almarhum waktu itu. Jadi saya tahunya juga belakangan setelah almarhum. Ya buat saya juga pukulan ya, gimana ya, saya juga kaget dengar cerita seperti itu. Ya saya cuma bisa menghela napas panjang. Ya tapi itulah hidup ya. Cause to be honest